yang banyak dikampanyekan kan seolah-olah undang-undang perampasan aset ini adalah solusi yang one stop solution lah. Inilah solusi ultimate-nya dari penderitaan bangsa terhadap koruptor ini. Solusinya cuma satu, undang-undang perampasan aset. Iya betul, tapi kalau nggak dimodifikasi di teknis. Tapi begitu kita melaksanakan undang-undangnya baru kita tahu bahwa bukan ini yang kita inginkan. Antara judul sama isi nggak nyambung. Jangan ngakalin rakyat gitu loh. Judulnya dibuat seolah-olah ini aspirasi masyarakat sudah dipenuhi oleh pemerintah, tapi isinya itu loh Mbak, bukan. Isinya justru malah lebih jauh mundur lagi kita. Kalau memang tujuan kita memang untuk memiskinkan koruptor, jangan-jangan negara merampas dari koruptor uang atau aset rampasan tersebut punya potensi untuk dikorupsi lagi kedua kali. Ya, sudah bersalah pun bisa direhabilitasi, keluarlah amnesti, keluarlah abolisi kan gitu kan Mbak. Nah ini yang mau kita jaga. Aset-aset yang kita sita itu sebelum kemudian dinyatakan milik negara dan dilelang oleh Kementerian Keuangan. Itu kan biaya perawatannya, Mbak bayangin kalau mobil dan lain-lain, mobil mewah itu, biaya perawatannya itu bisa miliaran sendiri Mbak. Nah, sanggup nggak? Menurut saya pertanyaannya bukan disanggup atau tidak, tapi kan saat ini sudah ada undang-undang tindak pidana pencucian uang. Kondisi berbeda apa yang nanti akan kita rasakan dalam konteks pemberantasan korupsi antara undang-undang tindak pidana pencucian uang dengan undang-undang perampasan aset? Apa yang berbeda? rezim TPPU kita kuat. Kenapa kok jadi malah mundur? Rezim perampasan aset, nggak bisa langsung penetapan. Kita harus buka lagi sidang baru. Dari perspektif bahwa diskursusnya soal negara versus koruptor kan keren ya. Betul. Tapi masalahnya adalah ketika bicara mengenai warga negara nih kita, apakah kita cukup aman dengan adanya perampasan aset? Saya izin minum. Oke, boleh lah. RUU Perampasan Aset kembali masuk ke Prolegnas 2026 karena memang RUU Perampasan Aset ini kerap diposisikan sebagai simbol keberanian negara dalam berantas korupsi. Ya karena memang selama ini kerap hukuman penjara itu tidak disertai dengan pemulihan kerugian negara. Nah, dalam episode kali ini saya ajak Anda untuk menggeser diskursus kita nggak hanya soal RUU Perampasan Aset itu sebagai komitmen politik, tetapi ke hal yang lebih krusial, yaitu soal kapasitas dan integritas negara termasuk aparat penegak hukum ketika atau saat mendapat kewenangan yang begitu besar, yaitu merampas aset, dan juga risiko-risiko sistemik lain yang mungkin bisa kita lihat dalam pembahasan secara teknis dalam pasal-pasal tertentu dalam draft RUU Perampasan Aset. Saya sudah bersama dengan Praswat Nugraha. Terima kasih, ini kali kedua ya, hadir di podcast saya. Makasih ya sudah berkenan untuk hadir, karena menurut saya ini perlu untuk dibahas karena ini kan yang udah keluar masuk belasan tahun keluar masuk terus, tidak pernah jadi RUU ini. Jadi kali ini masuk ke Prolegnas 2026, nggak hanya pertanyaannya apakah kali ini jadi atau enggak, tetapi apa yang diatur ya, termasuk juga pertanyaan saya yang paling mendasar tadi. Saya mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar dulu Bang Praswat. Kalau memang tujuan kita memang untuk memiskinkan koruptor, pertanyaannya kan bukan hanya tujuan, tetapi apakah kita siap untuk dengan segala dari banyak perspektif untuk memiskinkan koruptor dengan menutup celah. Ini kekhawatiran kita semua. Jangan-jangan negara merampas dari koruptor uang atau aset rampasan tersebut punya potensi untuk dikorupsi lagi kedua kali. Ya, jadi kasus-kasus proses penegakan tindak pidana korupsi kemudian dikorupsi itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru terjadi. Contoh misalnya kasus Firly yang baru kemarin kan. Itu kan prosesnya dia melakukan pemerasan terhadap SYL. Perkaranya itu kan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Lalu kemudian penegak hukumnya melakukan korupsi, melakukan pemerasan. Nah ini mungkin nggak terjadi nanti di perampasan aset? Mungkin saja. Dan bahkan kalau misalnya kita baca konsiderannya Undang-Undang 3199 dan 20 2001, konsiderannya Undang-Undang KPK lahir itu kan karena
tidak efektifnya lembaga penegak hukum, maka harus ada lembaga penegak hukum yang independen. Itulah lahirnya, maka kemudian kenapa KPK itu harus independen di luar ekstra eksekutif kan. Nah, kenapa kok kejadian ini kemudian teman-teman banyak khawatir ya, teman-teman jurnalis dan lain-lain itu khawatir kalau dalam situasi seperti ini lembaga penegak hukum yang masih dalam tanda kurung masih diragukan integritasnya dan seperti ya kita tahu juga ada beberapa minggu yang lalu mungkin KPK melakukan penangkapan terhadap jaksa. Begitu juga sama di kepolisian juga ada kasus Sambo, ada kasus apa dan lain-lain gitu ya. Sebegitu banyaknya problematika dan sekarang lagi berjalan tim reformasi Polri. Dalam situasi seperti ini pas nggak sih kita mengeluarkan satu regulasi atau undang-undang yang bisa merampas harta warga negara lah, meskipun dia tersangka ataupun terdakwa korupsi atau koruptor, itu kan tetap adalah itu hak milik yang bersangkutan, tidak bisa semena-mena juga negara mengambil. Nah, sanggup nggak? Menurut saya pertanyaannya bukan disanggup atau tidak, tapi ini harus dimulai ya Mbak ya. Ini kan harus dimulai. Sama kayak waktu kita tahun 99, 1 tahun setelah reformasi kita keluarin undang-undang tindak pidana korupsi. Sanggup nggak saat itu? Kondisinya Orde Baru masih sebegitu kuatnya, konsolidasi masyarakat sipil masih tercerai-berai. Presiden juga sedang menyiapkan pemilu ya kita ya, Pak Habibie waktu itu. Tapi bangsa ini harus memulai, kalau nggak dimulai sekarang kapan lagi? Karena kita belum punya nih rezim perampasan aset. Untuk goalnya nanti itu kita bisa memiskinkan setiap koruptor yang ditangani oleh penegak hukum. Nilainya begitu, value-nya begitu Mbak ya. Value-nya begitu. Itu yang mau saya coba uji Bang Pras, karena jangan sampai kita hanya terbawa euforia bahwa kita mau melengkapi ekosistem peraturan perundang-undangan untuk memberantas korupsi, sementara para pelaksana ekosistem pemberantasan korupsi itu sendiri itu nggak siap. Nggak siap bukan hanya soal kapasitas, tapi tadi adalah soal integritas. Jangan-jangan Anda ketika diberi kewenangan jauh lebih besar, malah semakin sewenang-wenang. Atau tadi memperbesar potensi korupsi kedua terhadap aset yang Anda rampas dari warga negara, mereka yang berstatus sebagai tersangka maupun terpidana atau terdakwa korupsi. Kan saat ini sudah ada undang-undang tindak pidana pencucian uang. Kondisi berbeda apa yang nanti akan kita rasakan dalam konteks pemberantasan korupsi antara tindak pidana, undang-undang tindak pidana pencucian uang dengan RUU nanti ya, karena masih RUU sekarang, dengan undang-undang perampasan aset. Apa yang berbeda? Kalau tindak pidana pencucian uang diatur di pasal 64 sampai pasal 69 Undang-Undang 8 2010, itu dia menggunakan pendekatannya dari UNCSC juga, dari mazhab NCB namanya Mbak, non-convictions based. Jadi seseorang itu atau harta atau aset itu tidak perlu dirampas menggunakan putusan pengadilan. Tapi bisa digunakan penetapan. Jadi nanti penyidik hanya meminta penetapan bahwa ini harta atau rekening atau aset ini disita oleh negara karena terkait dengan pencucian uang. Tapi yang harus kita ingat di rezim pencucian uang dia sudah punya pidana asalnya Mbak. Jadi ada primary crime-nya. Ya harus ada tindak pidana dalam hal ini korupsinya dulu gitu ya. Karena dia kan sifatnya derivatif ya, turunan. Jadi tindak pidana pencucian uang ini tidak berdiri sendiri, dia turunan dari tindak pidana asal. Tindak pidana asalnya apa saja? Bisa korupsi, bisa perjudian, bisa segala macam lah. Narkoba, terorisme, trafficking, narkoba, teror dan lain-lain. Nah, di perampasan aset ini cita-citanya, sekali lagi saya tekankan, cita-citanya ini lebih disimpelkan lagi Mbak. Jadi kalau di TPPU itu hanya untuk kadang-kadang kalau misalnya terorisme, ada uang ngalir untuk terorisme tapi rekeningnya tidak dikenal nih, dormant. Misalnya ada narkoba, terus ada uang emas batang dan lain-lain, begitu kita gerebek uangnya ada, emasnya ada, narkobanya ada, tapi orangnya pada kabur semua atau meninggal dan lain-lain. Nah ini yang dimaksud pasal
64, 65, 66 sampai 69 undang-undang tindak pidana pencucian uang. Nah, untuk perampasan aset ini beda. Perampasan aset ini kan tadinya kita bermimpi-mimpi lah gitu ya, mencita-citakan, ini efek jera kalau orang cuman korupsi 1 triliun, 10 triliun saya juga mau kan di penjara 1 tahun, 2 tahun 4 bebas. tahun gitu ya. 4 tahun bebas, tapi harta di luar sudah 10 triliun, 20 triliun, 7 turunan lah, nggak habis. Disinilah situasi seperti ini yang mau dijawab oleh Undang-Undang Perampasan Aset, maka dia nggak cuman dirampas kebebasan dirinya, jadi badannya masuk ke dalam penjara, tapi juga seluruh hartanya kita ambil oleh negara, lalu kemudian dia bisa miskin. Keluar dalam kondisi miskin dan menarapidana. Jadi jeralah dia gitu loh. Itu kan dalam tataran Deterrence effect-nya. ya. Itu kan dalam tataran Ideal. Baru sekarang kita lihat apakah dalam draft rancangan undang-undang perampasan aset yang hari ini setidak-tidaknya yang tengah dibahas karena masuk lagi ke Prolegnas 2026 sudah mencerminkan arah menuju cita-cita ideal tadi, Bang Pras. Nah, kalau kita ngomongin draft RUU, maka kita harus ngomong dari Pasal sebelum batang tubuh, pasal per pasal. Lalu yang pertama itu pasal 1 definisi. Sini saya bacakan, Mbak. Biar valid ya, Mbak ya. Apa itu perampasan aset yang dimaksud dalam draft RUU perampasan aset? Perampasan aset ada di definisinya ada di pasal 1 angka 3. Perampasan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, jadi apa bedanya dengan TPPU? Jadi TPPU bahkan NCB dia cuma penetapan, nggak perlu putusan pengadilan. Dari sini kemudian kita berpikir loh, kalau sama-sama membutuhkan putusan pengadilan untuk mengeksekusi tanah atau mengeksekusi aset, lalu apa bedanya? Ngapain kita berpanjang-panjangan? Malah ada 2 nanti persidangan, 1 persidangan pokok perkara, 1 persidangan untuk merampas aset. Ada 2 kali persidangan yang bisa malah memperpanjang proses administratif maupun proses di pengadilan. Nah, kalau kita baca lagi, bagaimana kemudian cara mengeksekusinya? Menggunakan mekanisme hukum perdata di pasal 24 maupun di pasal 34 di draft ini juga sama. Jadi nanti penegak hukum dari tindak pidana asal, tindak pidana pokok, penegak hukum kemudian melimpahkan kepada jaksa pengacara negara melalui jaksa agung memberikan kewenangannya ya untuk jaksa pengacara negara mengajukan permohonan perampasan aset di pengadilan negeri. Jadi pengadilan tipikornya jalan, untuk perampasan asetnya limpah dulu ke Kejaksaan Agung kemudian menunjuk JPN mengajukan juga ke dalam pengadilan negeri yang sama. Cuman jadi sidangnya jadi 2 kali. Nah, ini yang menurut saya, kalau kita dulu kuliah di Unpad dulu kan ada profesor-profesor kita ngomong devil in the detail gitu ya. Jadi setelah kita baca satu persatu, kok jadi begini? Jadi judulnya perampasan aset, tapi justru malah memperpanjang prosedur, 2 kali sidang, dan harus juga inkrah. Ya sama aja. Kenapa kita nggak gunain pasal 37A Undang-Undang 20 2001? 37A 20 2001 mengatakan kalau ada koruptor kita tangkap, tersangkakan, dia nggak bisa membuktikan pembuktian terbalik jumlah hartanya yang sebesar itu, illicit enrichment, maka harta yang tidak normal dengan jumlah sekian nggak sesuai dengan profil dia, maka itu masuk dalam pokok perkara. Jadi jaksa itu bisa, JPU atau penyidik KPK itu bisa memasukkan harta-harta yang tidak normal tersebut itu masuk dalam pokok perkara dan dianggap terkait dengan perkara. Kenapa harus ribet-ribet untuk bikin RUU gitu. Perampasan aset gitu ya? Kalau memang mekanisme didesain seperti itu. 37A kan harus nunggu putusan pengadilan yang full toid, lalu putusan pengadilan ingkrah, sama kan? Tapi 1 tahap di tindak pidana korupsi saja sidangnya itu berbarengan. Jadi 1 perkara, jadi masuk dalam berkas perkara.
masuk dalam berkas perkara, harta-harta yang tidak normal tersebut jumlahnya dianggap di 37A Undang-Undang 2021 masuk terkait dengan pokok perkaranya tindak pidana korupsi. Ini kan Lebih sederhana Lebih mekanisme sederhana. itu dibanding dengan yang didesain di RUU perampasan aset ya. didesain di resume aset malah 2 kali sidang harus kita. Pokok perkaranya jalan. Judulnya memang benar di pasal 1 ayat 3 itu judulnya tanpa perlu menunggu vonis bersalah dari pokok perkara. Jadi perkaranya yang pokoknya tindak pidana korupsinya itu berjalan tanpa perlu menunggu, kita bisa ngajuin sidang perampasan aset. Tapi kan jadi 2 sidangnya, Mbak. Dan menggunakan mekanisme perdata, ada perlawanan, bisa konvensi, rekonvensi dan lain-lain. Kebayang. jadi bukannya disederhanakan tetapi justru kemudian iya. menambah rumit. Itu satu hal. Kita tahu Mbak ya, sengketa perdata itu take years. Itu bertahun-tahun. Kalau bahkan bisa puluhan tahun kalau terkait dengan tanah ya. Kalau sengketa tanah itu Mbak, ada yang perkaranya dari tahun 80-an, 90-an. Saking rumitnya. Nah, kalau kita masukin lagi ini masuk ke dalam satu kerumitan baru perampasan aset ini, maka yang akhirnya yang kita raih adalah cuman sekedar seperti menyiram keinginan publik saja gitu loh. Oh kan kalian sudah nih, kan ini udah akhirnya kita sampein. Undang-undang perampasan aset udah kita penuhin, udah disahkan. Tapi begitu kita melaksanakan undang-undangnya baru kita tahu bahwa bukan ini yang kita inginkan. Antara judul sama isi nggak nyambung. Bang Pras, kalau misalnya kita coba lihat dari perspektif lain ya, desain perampasan aset yang ada di dalam RUU perampasan aset ini, jangan-jangan Anda bisa setuju atau tidak gitu ya, jangan-jangan itu untuk bisa mengimbangi tadi kekhawatiran yang saya munculkan dari awal bahwa ini jangan sampai nih penegak hukum diberi kewenangan yang luar biasa, sementara kondisi ya, konteks integritas dan kapasitas penegak hukum kan perlu untuk kita beri concern juga. Jangan-jangan mekanisme itu dibuat, mekanisme secara perdata yang diadopsi dari secara perdata itu diambil, diadopsi dalam RUU ini untuk bisa mengimbangi mengenai pergeseran definisi hak milik. Karena kan kalau sebelum rezim RUU perampasan aset kan atau undang-undang perampasan aset nanti kalau disahkan gitu ya, kan hak milik warga negara, tiap warga negara Indonesia itu kan adalah hak yang harus dilindungi. Betul. Ketika RUU perampasan aset seperti yang kita bicarakan tadi secara ideal, itu kan sepertinya menggeser hak milik itu atau kepemilikan warga negara itu adalah aset yang harus selalu bisa dibuktikan, baru itu milik Anda. Kalau enggak itu milik negara, gitu kan. Jangan-jangan itu mekanisme untuk bisa mengimbangi. Masuk nggak itu? Saya izin minum. Oke, boleh lah. Ini saya senangnya diskusi ini sama orang Unpad, Mbak. Karena orang Unpad itu selalu menggunakan pendekatan positivisme ya kan, kita kan memang Kelsenian, Hans Kelsen banget lah kalau mazhabnya Unpad. Nah, saya clear, saya pertama kali waktu dapat undangan dari Mbak Fristi, saya pasti ini akan ditanya. Konsepnya perampasan aset ini dalam proses penyidikan, sebelum dia P21 itu masih dalam konteks dia disita. Setelah dia P21 masuk ke persidangan dirampas. Itu loh. Karena ini ujinya di mana? Titik ujinya di mana? Di P19 dan P21. Di P19 dan P21 kita rampas mereka. Setelah oke, jaksa oke, dan hakim menyatakan ya ini boleh disidangkan, maka kita ajukan perampasan. Perampasan ini untuk apa? Untuk mengamankan harta-harta tersebut. Setelah kita sita, kita rampas tanpa perlu menunggu putusan. Itu ide awalnya begitu. Tapi kan di draft itu di draft ini justru malah disuruh sidang baru. Ya. Disuruh ikut dibuka persidangan baru jadi perdata, jadi limpah dulu ke kejaksaan nunjuk ke pengacara negara membuka ngajuin permohonan sidang baru secara paralel dengan pokok perkara ya. Iya, pokok perkara. Jadi nah ini kan bias kan, jadi kok malah jadi 2 kali sidang. Harusnya kan dalam satu proses pokok perkara, setelah dia P19 dan P21 dinyatakan lengkap, kita rampas. Jadi hak milik negara. Dan gak cuma pokok perkaranya saja, kita rampas semua hartanya. Nah itu yang harusnya dimasukin ke dalam, itulah yang harus dimasukin. Jadi harta yang kita rampas
dari koruptor itu tidak hanya terkait pokok perkara, tapi semua hartanya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sama dia dengan pola pembuktian terbalik. Satu, kedua, nggak perlu nunggu dia bersalah atau tidak bersalah, kita rampas dulu, gitu loh Mbak. Untuk ngakalin nanti misalnya di tengah jalan tersangka meninggal dunia, terdakwa meninggal dunia dan lain-lain dan Atau lain-lain. kesempatan untuk mengaburkan ya, asal Mengaburkan, muasal. terus itu juga bisa juga onslah ya Mbak ya, Lepas ya. terbukti ya, Tindak pidananya. tindak pidananya tapi tidak bisa dihukum. Karena dia akan ngikutin proses penyitaan hartanya, ini akan mengikuti pokok perkara. Nah, dalam rezim yang sekarang kalau dia onslah, maka dia nggak bisa kita nyita. Kalau dia tidak bersalah apalagi, kalau dia bebas apalagi bahkan ada sudah bersalah pun bisa direhabilitasi, keluarlah amnesti, keluarlah Abolisi ya? kan gitu kan Mbak. Nah ini yang mau kita jaga. Makanya sebelum proses persidangan mulai itu langsung kita bisa ngajuin perampasan aset. Kita rampas dulu asetnya, jadi milik negara, kita miskinkan dulu. Gitu loh Mbak. Ini Semangatnya itu begitu. Nah, kalau semangat ini didengarkan undang-undang oleh perampasan aset itu ya begitu. Oleh para pegiat HAM itu perspektif yang tadi saya coba sampaikan itu mungkin juga dilandasi oleh prinsip untuk menjaga hak asasi manusia gitu ya. Tadi yang saya katakan bahwa jangan-jangan dengan urut perampasan aset ini kita yang tadinya hak milik itu dilindungi oleh negara, sekarang jadi semua hak milik kita itu harus selalu bisa kita buktikan kepada negara. Ini saya peroleh dengan cara yang tidak melawan hukum. Itu kan ininya. Mekanisme batu ujinya di P19 dan P21 ya. Jadi kan sudah ada pengujian tuh. P19 dan P21 itu sudah diuji. Ketika jaksa menyatakan lengkap. Jaksa menyatakan lengkap terkait dengan perkara, masuk dalam klasifikasi nanti norma yang baru kita buat nih di Undang-Undang Perampasan Aset, lalu dimohonkan penetapan ke hakim. Penetapan, bukan sidang baru. Itu loh Mbak. Tapi kan desain dalam RUU Perampasan Aset justru adalah malah dibuat sidang baru dan jadi bentuknya kayak seperti perdata. Jadi KPK atau kepolisian harus limpah dulu ke kejaksaan, nanti jaksa agung akan tunjuk jaksa pengacara negara mengajukan permohonan ke pengadilan negeri setempat, lalu dimulailah persidangan baru, persidangan perampasan aset namanya. Di dalam undang-undangnya, draftnya disusunlah hukum acara yang baru, hukum acara perampasan aset, gitu. Saya mau bahas ke aksesnya. Apa aksesnya selain tadi ketika dengan desain seperti ini dalam RUU Perampasan Aset, selain tadi jadinya tidak efektif, tidak efisien dengan menjadikan ada dua jalur yang berbeda, satu di tindak pidana korupsi, pokok perkara di pengadilan tindak pidana korupsi dan perampasan aset dilakukan oleh jaksa sidangnya. Apa akses lain yang juga menurut Bang Pras ini ada yang salah dengan desain yang dibuat dalam RUU Perampasan Aset? Kalau bahasa hukumnya ini kan yang kekhawatiran kita itu kan ada penyelundupan hukum dalam pasal-pasal itu. There is a devil in the detail tadi ya Mbak ya. Kalau bahasa sederhananya Mbak, jangan ngakalin rakyat gitu loh. Judulnya dibuat seolah-olah, oh iya ini aspirasi masyarakat sudah dipenuhi oleh pemerintah, lahirlah nanti ya. Mungkin tahun ini bisa jadi aja kesampaian lahirlah rezim perampasan aset sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tapi isinya itu loh Mbak, bukan. Isinya justru malah lebih jauh mundur lagi kita. Dari tahun 2001 itu di pasal 37A Undang-Undang 2021 rezim tipikor itu sudah mengatakan bahwa aset yang tidak sesuai dengan karakter profil si tersangka itu bisa dimasukkan dalam pokok perkara dan terkait dengan perkara, dinyatakan terkait perkara. Itu 37. Tahun 2010 Mbak, 16 tahun yang lalu nih, di pasal 64, 65, 64, 65, 66, 67, Undang-Undang Nomor 8 2010 itu sudah mengatakan kalau ada rekening dorman atau ada harta atau uang, aset benda bergerak atau tidak bergerak yang terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang dan sesuai dengan primary crime-nya, pidana pokoknya,
ada keterkaitan, maka bisa langsung dimintakan penetapan NCB, non-conviction base. Jadi nggak perlu dituntut dulu, nggak perlu ada vonis dulu, bisa langsung ditetapkan sama hakim itu jadi milik negara. TPPU kita kuat loh, rezim TPPU kita kuat. Kenapa kok jadi malah Mundur gitu. rezim perampasan aset? Oh nggak bisa langsung penetapan. Kita harus buka lagi sidang baru dengan mekanisme perdata, lalu negara kemudian hadir di sana sebagai subjek hukum perdata, makanya namanya bukan jaksa penuntut umum tuh Mbak, jaksa pengacara negara. Itu aja sederhananya. Kenapa? Di mana kita melihat negara ini sedang bertindak bukan atas nama negara tapi atas nama perdata, atas nama personnya jadi subjek hukum perdata ketika nama JPU-nya itu berubah jadi JPN. Kalau JPN artinya negara sedang bertindak sebagai subjek hukum perdata. Kalau JPU artinya negara sedang bertindak sebagai subjek hukum pidana. Teknis banget ya kita diskusinya ya. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi gambaran karena salah satu masalah yang juga krusial Bang Betul, Pras iya. dalam Iya. penetapan Betul. RUU perampasan aset adalah, atau dalam diskursus ya RUU Iya. perampasan aset adalah jangan sampai ini RUU perampasan aset yang nanti akan diundangkan menjadi undang-undang perampasan aset, keren di nama perampasan aset tapi isinya seperti ini. Isinya seperti ini gitu. Itu yang jangan sampai ya. Jangan sampai kita beli covernya bagus sekali nih, Yeah. perampasan aset, keren ya perampasan aset, negara hadir untuk bisa melindungi berhadapan-hadapan langsung dengan koruptor gitu. Jadi kita ujungnya jadi cuma beli casing Mbak ya. Casingnya yang bagus, Casingnya bagus, isinya enggak. Itu kenapa saya mengundang Bang Pras Iya, gitu iya, ya, karena tadi saya coba lihat saya coba bangun diskursus kita ini dari Betul. melihat dari luar dan kemudian masuk ke dalam. Termasuk khawatirnya ini Bang Pras bahwa ya tadi RUU perampasan aset itu jangan sampai bagus di casing tapi dalamnya perlu untuk kita lihat secara detail dan perlu kita berikan concern dalam beberapa hal, termasuk tadi ya soal desain perampasan aset Iya. itu sendiri adalah soal ini kan nggak semua orang paham hukum, masih terjadi ketimpangan literasi hukum Iya. saat ini sehingga bisa jadi itu memperumit dalam arti bahwa tadi ya bayangkan kita punya penegak hukum yang kita juga masih pertanyakan kapasitas dan Betul. integritasnya, Betul. kita punya publik yang literasi hukumnya juga masih minim. Ini kan anasir-anasir yang mempersulit, belum tentu semua orang baca tuh pasal-pasal kayak tadi. Betul. Dengan jargon bahwa kita punya undang-undang Akhirnya kita punya undang-undang perampasan aset, akhirnya koruptor bisa dimiskinkan kan gitu kan. Nanti kan jargon-jargon yang dijual itu aspirasi masyarakat sudah dipenuhi, koruptor akan dimiskinkan, maka bla 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 gitulah. Dari perspektif bahwa diskursusnya soal negara versus koruptor kan keren ya. Betul. Tapi masalahnya adalah ketika bicara mengenai warga negara nih kita, apakah kita cukup aman dengan adanya perampasan aset? Saya pikir undang-undang perampasan aset ini kan memang pendekatannya extraordinary crime ya Mbak. Jadi itu dulu yang kita sadarin bahwa kayak misalnya kalau dalam undang-undang terorisme itu orang bisa, kalau kita kan 1 kali 24 jam ditahan ya, kalau kemudian tidak terbukti harus dilepas. Nah kalau di dalam undang-undang terorisme karena dia masuk dalam klasifikasi extraordinary crime, kejahatan luar biasa, maka untuk tersangka-tersangka terorisme itu bisa 7 hari Mbak tahan. Nah termasuk ini untuk tindak pidana korupsi karena extraordinary crime yang seharusnya harta itu dirampas setelah vonis bersalah, maka kita majuin dikit nih. Masuk dalam status terdakwa, dia sudah harus dirampas. Sama juga dengan status kalau misalnya penyelenggara negara Mbak, begitu dia masuk terdakwa dia berhenti tetap. Nonaktif ya? Iya nonaktif. Kalau misalnya kita sederhananya kalau kita nangkep bupati atau nangkep wali kota atau gubernur, saat dia tersangka dia copot dulu, nonaktif. PLT nih masih, diganti sama PLT. Tapi begitu dia masuk statusnya terdakwa maka dia berhenti tetap. Gitu. Dia diberhentikan sebagai kepala daerah secara tetap. Termasuk logika itu harusnya juga berlaku pada pendekatannya aset harus yang sama. Karena kan sama. Kan nanti si kepala daerah bisa ngomong lah kan persidangan belum jalan, belum ada putusan hukum yang tetap. Tapi kok kenapa saya sudah diberhentikan gitu? Karena pendekatannya memang extraordinary crime. Itu semangatnya ya. Betul. Bang Pras, ada nggak praktik perampasan aset di negara-negara lain atau yang sudah berjalan saat ini yang menurut Anda seharusnya diadopsi dalam RUU perampasan aset kita
dan saat kontekstual dengan kondisi kita tadi. Ya. Kita ingatkan lagi ya, kita punya penegak hukum yang kita terus pertanyakan integritas dan kapasitasnya. Kita punya publik yang kita coba juga pertanyakan literasi hukum yang masih timpang. Di negara-negara Skandinavia itu menganut United Nations Convention Against Corruption itu justru mengatur lebih ekstrim lagi, Mbak. Mereka itu mengatur nggak perlu ada predikat crime. Jadi ketika ada penyelenggara negara yang hartanya tidak normal, ada illicit enrichment ditemukan, fakta bahwa ini ada profil seorang misalnya polisi atau seorang penyidik KPK atau seorang kepala daerah gitu, dengan gaji sekian tapi hartanya melimpah, nggak punya bisnis, nggak punya apa dan lain-lain, sudah nggak perlu ada predikat crime, langsung dirampas oleh negara. Di dalam Convention Against Corruption, United Nations Convention Against Corruption, dan diterapkan di beberapa negara Eropa, di Skandinavia khususnya, itu sudah diterapkan. Jadi nggak perlu orang datang, kamu sudah korupsi nih, atau kamu terlibat terorisme, kamu terlibat pencucian uang, enggak. Langsung begitu datang, langsung dirampas dulu. Bayangin coba, gila nggak? Itu lebih gila lagi, lebih keras lagi. Kalau di Indonesia terbayang mungkin yang ngendus itu PPATK udah bilang nih, wah ini harta si A dari tahun ini atau detik ini hanya 10 miliar, kemudian tiba-tiba jadi 100 miliar, itu bisa jadi langsung disita dan oleh negara. dirampas oleh negara. Kalau menggunakan pendekatannya UNCSC, dan ada beberapa negara Skandinavia lah di Eropa yang menggunakan pendekatan tersebut. Nah, di kita kan enggak, kita kan tetap lah mazhab kita mazhab Hans Kelsen banget lah, pokoknya positif hukum, jika orang belum bersalah maka tidak bisa dihukum, kan gitu kan Mbak ya. Oke, kita clear, nggak ada masalah. Cuman kan goalnya tadi sulit untuk memiskinkan koruptor kalau menggunakan prosedur yang normal. Maka prosedurnya harus diubah dengan dimodifikasi sedikit dengan undang-undang rezim perampasan aset yang banyak dikampanyekan kan, seolah-olah undang-undang perampasan aset ini adalah solusi yang one stop solution lah. Inilah solusi ultimate-nya dari penderitaan bangsa terhadap koruptor ini. Solusinya cuma satu, undang-undang perampasan aset. Iya betul, tapi kalau nggak dimodifikasi di teknis, begitu teknisnya kita dimodifikasi dan kemudian jadi satu persidangan baru, disuruh negara melimpahkan ke kejaksaan, terus langsung kejaksaan jadi JPN, Jaksa Pengacara Negara, bersidang secara perdata. Ada perlawanan, ada konvensi, rekonvensi dan lain-lain yang bisa makan, it take years loh, bertahun-tahun. Ya artinya kan sama aja bohong, malah mundur dari 37A 20/2001 dan mundur dari pasal 64, 65, 66 Undang-Undang 8 2010, Undang-Undang TPP. Jadi kalau ditanya kepada Anda yang mantan penyidik KPK gitu ya, yang bertahun-tahun menyidik bagaimana tindak pidana korupsi berhadapan dengan para koruptor, ya tahu betul bagaimana kondisi mereka gitu, behavior mereka, perilaku mereka. Desain perampasan aset yang paling cocok buat Indonesia, nggak harus ikut Skandinavia, seaksir mereka, atau jangan sampai yang Anda katakan seperti dalam draft RUU perampasan aset saat ini sebagai bentuk kemunduran, itu yang paling ideal desainnya di Indonesia seperti apa? Yang paling ideal menurut saya, perampasan aset itu dilakukan dalam proses ketika seseorang dari tersangka menjadi terdakwa. Oke. Berarti setelah P21 ya? Setelah P21. Kenapa? P21 itu jadi batu uji bahwa ini kasus material atau tidak material kalau dalam hukum pidana gitu kan. Kebenarannya kan kebenarannya kita cari kebenaran material, bukan kebenaran formil. Jadi P19 dan P21 itu sudah jadi material. Nanti masih ada satu, setelah kita diuji 2 kali nih, diuji ini harta betul-betul nggak sih terkait dengan tindak pidana, ada di P19, ada di P21, lalu nanti ada di proses penetapan hakim. Ini hakim diberikan kesempatan untuk memeriksa perkara. Tapi bukan bersidang ya, memeriksa materi perkaranya. Bukan dimulai persidangan baru seperti hukum perdata, permohonan, konvensi, rekonvensi, perlawanan, pihak ketiga, wah bla bla. Pihak keempat, pihak kelima, pihak keenam. Yang tadi kayak kata Mbak Fristi tadi, ada hartanya atas nama A, nama B, nama C. Itu panjang, bisa bertahun-tahun, bisa puluhan tahun. Cukup
tiga ini saja, P19, P21 dan penetapan hakim. Jadi silakan materi pokoknya berjalan bersidang di Tipikor, tapi hakim penetapan akan memeriksa berkas hartanya khusus untuk perampasan asetnya, lalu melakukan penetapan. Iya, untuk harta A, B, C, D, E, F, G sesuai dengan undang-undang perampasan aset sudah masuk dalam klasifikasi standar yang dimaksudkan oleh undang-undang perampasan aset, maka bisa kita sita, kita rampas. Itu. Baru nanti si tersangka ini menjalani proses persidangan dalam keadaan miskin dan menjalani proses pidananya dalam keadaan sudah miskin. Nah, ultimate goalnya apa? Tujuan utamanya apa yang bisa tercapai? Tercapailah. Sudah tidak bisa, nggak akan mau lagi dia mengulang itu. Efek jera itu bisa tercapai ketika dia dimiskinkan. Itu kan satu hal kalau berjalan memang para secara linear sudah dirampas asetnya dan dia memang terbukti bersalah di pokok perkara. Kalau tidak terbukti? Kalau tidak terbukti bersalah, Mbak, dia bisa mengajukan gugatan. Baru boleh nanti kita ngomong perdata tuh, enak kalau itu. Seharusnya dibalik prosesnya Dibalik menurut prosesnya. Anda ya. Justru ketika Jadi dia kepala tidak dulu baru buntut, jangan buntut dulu baru kita ngambil kepala. Hartanya diambil dulu, silakan gugat. Kalau begitu dibalik, dia misalnya dalam pokok perkara dinyatakan bebas, tidak bersalah, lalu menyatakan karena saya tidak bersalah maka harta itu tetap milik saya dong. Dia gugat lah, dia bawa bukti-bukti, keterangan saksi dan lain-lain masuk ke dalam pengadilan, sistem peradilan rezim perdata, maka negara akan menjadi subjek hukum perdata diwakili oleh JPN. Itu baru benar. Setelah status hukumnya jelas. Betul. Ya. Itu baru clear. Jadi bukan kita yang pusing, tapi koruptor yang. Jadi kita pindahkan, Mbak, beban itu ke pihak koruptor, jangan pihak negara yang jadinya rumit bisa 3-4 kali. Jadi dengan kata lain, dengan adanya kalau memang RUU perampasan aset dengan desain seperti ini itu disahkan, maka yang enak itu makin enak koruptor. Makin susah kita buktiin itu harta dia diperoleh dengan cara yang sah atau tidak, yang lebih ribet negara, yang ngeluarin uang, yang rugi negara. Mempersulit kita dan biayanya itu panjang, sidangnya panjang, penyitaan panjang. Dan ingat, aset-aset yang kita sita itu sebelum kemudian dinyatakan milik negara dan dilelang oleh Kementerian Keuangan, itu kan biaya perawatannya, Mbak bayangin kalau mobil dan lain-lain, mobil mewah itu perawatannya itu bisa miliaran sendiri, Mbak. Jadi negara tidak diuntungkan sama sekali kalau desainnya masih dipertahankan seperti ini. Betul. Bang Pras, thank you ya sudah membuka cakrawala berpikir kami. Semoga yang nonton jadi lebih tahu gitu ya. Karena kekhawatiran saya hanya sangat sederhana. Jangan sampai ya tadi saya bilang casingnya oke banget RUU perampasan aset gitu ya. Negara punya daya paksa untuk bisa merampas harta koruptor. Tapi ternyata perlu untuk kita lihat secara teknis apakah itu realistis atau tidak. Atau jangan-jangan tadi yang Anda gambarkan desainnya adalah justru merugikan negara untuk kedua kali. Ya, bahasa sederhananya seperti itu. Bang Pras, thank you ya. Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di rancangan-rancangan undang-undang lain yang berkaitan dengan keahlian Anda. Thank you, sehat selalu ya.